Tadinya kita nggak kenal sama sekali. Nah jadi ada salah satu teman kita namanya Agnes. Dia tuh yang menghubungkan gue sama Arif. Cuman bintang videonya tuh kita yang ngeband. Oh, lo ngeband sendiri, lo video klip sendiri, oke. Iya, diajaklah dia sebagai gitaris. Awalnya cuma buat syuting-syuting doang. Pas dia main, jago ternyata ya. Oh, gitu. Nah kebetulan tuh tempat kan emang mau opening kan. Coba dia lo main berdua. Nah, akhirnya kita main. Yang memberi ide itu sih drummernya Last Child, si Ipang. Gitu. Jadi sebenarnya IPS itu kalau nggak ada si Ipangnya Last Child kagak jadi. Hai Nurlela, sukanya berlagu Mambo Caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi gendang ingin serta berlenggang. Hai Nurlela, mendengar kalipso dengan bongo. Ingin menari sajo, menari baduo. Siapa yang suko? Nurlela memang cantik, siapa dilirik, hati bak dijentik. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang, rasaku di awan. Joget tari Melayu, Nurlela pun senang, mengayunkanku tari serampang. Hai Nurlela. Selamat datang di Office Hour. Irama Pantai Selatan. Debut tahun 2017, namun grup ini baru mengeluarkan albumnya di tahun 2020 dengan album Dendang Samudra. Uniknya, grup duo yang dianggotakan oleh Arif Fauzan dan juga Sigit Ezra membuat genrenya sendiri loh Dance Lovers berjudul Maritim Pop karena adanya unsur ritme dan atmosfer pantai dalam musik mereka. Kira-kira seperti apa ya perjalanan karir mereka di industri musik Indonesia? Langsung aja yuk kita ngobrol bareng dengan Irama Pantai Selatan. Here we go! Hai Dance Lovers, welcome back to Office Hour bersama gue Tanayu. Dan hari ini kita sudah bersama Sigit dan Arif dari Irama Pantai Selatan. Yeay! Ini pada di mana di kantor ini kok orang pada nggak ada? Hah? Pada makan siang apa gimana? WFH kali. Mana? WFH ya? Iya Tapi lagi. jam makan siang sini. Jam makan siang. Coba tepuk tangannya nih yang 20.000 orang di belakang sini mana? Terima kasih. Untuk menambah kehypean di siang hari ini. Apa kabar adik-adik aku ini? Baik sekali. Baik sekali kita. Jadi ya guys, pada suatu masa dalam kehidupan ini kita pernah pergi bersama dan makan jangkrik dan ulet bareng. Yoi. Bukan jangkrik ya. Jangkrik dan Ternyata enak itu. enak ya. Ternyata ya pakai sambal mata gitu kayak harusnya enak sih ya. Tapi kalau kebanyakan gatel mulut, kenapa ya? Iya lu Ya kan namanya juga jangkrik. Kakinya aja ada duri-durinya aja gimana kayak gatel. random banget tiba-tiba ngomongin jangkrik. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Masih konsisten dengan irama pop maritim ya? Masih sangat. Masih ya? Gue udah lama banget lagi mereka tuh kalau manggung seru banget. Dan setiap tahun gue ketemu kalian manggung pasti personil di atas panggungnya tambah banyak. Kayak beranak kalian berdua ini ya. Jadi 5 tahun lagi kita jadi orkestra. Bentar lagi kayak tiba-tiba Budapest gitu, Grand Budapest. Nah kalian berdua ini kan tadinya temenan ya?
Tadinya teman musuhan. Musuhan sih sebenarnya. Kita nggak kenal sama sekali. Tadinya kita nggak kenal sama sekali. Nah jadi ada salah satu teman kita namanya Agnes. Dia tuh yang menghubungkan gue sama Arif. Oh, jadi tadinya kalian nggak satu pertemanan nih? Enggak, jauh banget malah. Oh gitu. Terus akhirnya kok bisa nyambung terus langsung Jadi ngeband gimana? gue sama Agnes tuh teman kuliah. Ah, Nah kita nih udah ngeband nih sama yang namanya Agnes ini. Gue bikin bukan band. Monica ya? Bukan Monica. Oke oke. Jadi bingung gue. Hah? Oke. Lanjut. Terus. Teman kampus. Kita rencana mau bikin band waktu itu. Kita mau bikin band kayak grunge gitu lah model-modelannya. Kayak Elastica, kayak Serius? Soundgarden. Serius. Oke. Kurang cocok mukanya ya? Kurang cocok, nggak kebayang jujur. Nah, habis itu kita, waktu itu gitarisnya cabut. Oke. Kita- Kenapa sih dia? Ah udahlah. Udah lah ya. Berarti ini sebelum lo berdua nih, baru lo sama Agnes. Iya. Lalu Arif sama Agnes dulu. Sama drummer satu lagi. Sama satu drummer, Menjadi oke. gitaris. Nah, si Agnes itu waktu itu submit di sebuah festival blues. Ketemulah sama dia, Nah, lagi manggung juga. Gue juga submit di salah satu festival. Oh lo juga udah punya band lain sebelumnya? Enggak, bukan band. Jadi tuh submission pada saat itu adalah submission mencari 100 gitaris untuk iringin satu penyanyi gitulah di sana. Oh. Iya, ada acara kayak gitulah, kompetisi Bukan kayak Jakarta gitu. Blues Festival ya? Jakarta Blues Festival. Betul sekali. Oke, Tahun karena 2013 kalau nggak salah. belum ketemu kita ya. Oke, terus. Oh, masih jauh sih. Oke, 2013. Jadi lo mau submit dan lo juga. Enggak, gue gak ikutan. Agnes yang ikutan. Terus si Agnes, sorry. Oke, terus. Nah di sana lah gue kenalan sama Agnes. Terus ya udah kita kenalan, terus tuker-tukeran nomor segala macam. Seminggu kemudian gue dihubungin lah sama Agnes. Git, lu di mana lagi sibuk apa lo gitu? Bantuin gue yuk bikin tugas video klip gitu dia bilang. Oh, oke. Ya udah akhirnya gue datang. Pertama cuma tugas doang ya Bi? ya? Iya. Bikin Ujung-ujungnya tugas. ngeband. Bikin Ujung-ujungnya tugas, bergabung bikin dia sama kita. video. Tugas video klip tapi Iya. kan. Iya. Mereka kan, dia kan kuliahnya Ayo, di ayo. FFTV. Dia apa? FFTV Oh. gaji. Ya tugasnya bikin video klip. Oh, oke. Kenapa lu malu aja? Kaki. Iya. Gue coba tuh. Nih, apa ini coba? Dicerita aku sedikit. Enggak. Inside joke. Jadi gini, Jokes. kita tuh waktu itu ngeband, disuruh buat tugas, bikin video klip ala-ala. Cuman bintang videonya tuh kita yang ngeband. Oh, lo ngeband sendiri, lo video klip sendiri, oke. Iya, diajaklah dia sebagai gitaris. Awalnya cuma buat syuting-syuting doang. Pas dia main, jago ternyata ya. Oh gitu. Kirain tadinya cuma acting-acting doang. Iya. Aja. Akhirnya kita ngeband. Oh gitu, tapi itu berarti masih dengan konsep kalau yang band yang les, Gitu les. ini sih les. Ini sih les ini ini. les. Alias kurang. Alias kurang. Mungkin karena itu juga namanya kurang ini ya. Kok jadi nggak lanjut jadi les. Iya, kurang terkenal, kurang bakat. kurang keren juga. Nah Kita terus, sempat terkenal juga Bi dikit. Ya Di lumayan sih. area Rawamangun doang. Iya, tapi. kita terkenal di area Rawamangun. oh, berarti lo dulu kayak band dalam ini ya, dalam Regional. regional, udah bukan regional lagi tuh. Berarti lo lumayan banyak lah, lo main di beberapa tempat di Rawamangun Iya, waktu itu. Kita band komplek gitu. Iya, band komplek, benar. Spesialis 17 Agustusan. Oke, berarti dari les kan konsepnya kan beda jauh banget dong sama IPS. Jauh. Sampai akhirnya lo dari les terus lo bergeser kayak, aha kita bikin band ya kayak si IPS ini. Gimana lo berdua bisa kepikiran itu? Itu kan lesnya bubar, buat sampai ke Irama Pantai Selatan. Sebenarnya kita tuh sempat terpisah dulu sih sama Sigit. Gue tuh itu band bubar kan mencar tuh anak-anak tuh semuanya tuh. Gue tuh nggak ketemu dia tuh hampir 3 tahun lah. Oh, Hampir Bubar juga karena si Agnes ini cabut ke mana Kanada ya? Ada. oh. Kita ditinggal. Tinggal kita. Jadi tadinya perekatnya kan dia ya? Iya, soalnya. berkata dia. Ya karena nggak ada perkatnya ya udah bubar kan. Ah. Gitu. Terus sampai akhirnya kalian 3 tahun kan pisah. Bisa ketemu lagi dan lanjut bikin IPS tuh gimana ceritanya? Karena kita ketemu di satu pekerjaan waktu Oh, itu. Jadi gue sama temen gue kan, temen gue ini mau buka bisnis kan. Kayak bisnis tempat makan gitu di Oke. daerah Bekasi, kota kebanggaan gue itu. Iya. Di Bekasi. Sebagai RT ya? Iya, sebagai calon RT komplek ya. Nah, temen gue tuh mau bikin kayak mural-mural di tempat makannya waktu itu. Terus nanya ke gue, ada nggak sih yang bisa gambar? Nah, gue keinget dia. Iya. Enak bisa gambar nih, coba deh Padahal gue hubungin Sigit. Teman-teman dia lebih banyak lagi yang bisa gambar. Kenapa ingatnya gue Bi?
Gak tahu sih gue juga. Kangen aja. Kayaknya secara sugesti aja. Sigit kali ya. Udah akhirnya ke bawah lah Sigit ke Bekasi tuh. Dia ngerjain mural. Waktu itu dia bawa ukulele. Timeline-nya pas banget, gue baru pulang dari, gue abis ini apa namanya sebutannya ya? Abis berkelana lah. Berkelana lah gue. Berkelana. Iya, gue Oke, ke kuai Flores. cengkin ya. Gue kayak Wong Penghung gue. Oh, iya. Jadi Oke. selama 3 tahun itu Sigit itu kayak traveling gitu. Iya, gue solo traveling. Oh iya, oh beneran solo traveling. Ih seru banget. Solo traveling sampai Flores 6 bulan hitchhiking numpang truk. Ih seru banget. Abis Dan- berkelana itu Iya, berkelana. ketemulah lagi sama gue. Ketemu sama lo. Terus dia bawa ukulele lah selama dia ngerjain gambar itu di tempat teman gue. Terus kita coba nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi ya, lucu juga ya. Nah kebetulan tuh tempat kan emang mau opening kan. Coba dia lu main berdua. Nah, akhirnya kita main. Yang memberi ide itu sih drummernya Last Child, si Ipang. Gitu. Jadi sebenarnya IPS itu kalau nggak ada si Ipangnya Last Child kagak jadi. Nggak jadi. Karena dia yang bilang, "Udah lo ngeband aja berdua, ntar gue bantuin." Iya. Awalnya kita bertiga tuh iseng tuh. Tiga, dia main kahun ya. Main kayak kahon, main perkusi gitu, Sigit ukulele gue nyanyi awalnya. Oh gitu, jadi Mainlah awalnya. di openingnya tempat makan temen gue itu. Ternyata responnya lucu juga ya, kok pada seneng orang. Akhirnya, Direspon lagi lah sama teman kita. iya, akhirnya banyak yang respon, ya manggung. Akhirnya kita mikir, udahlah kita ngeband aja. Sebenarnya kita tuh kalau IPS tuh sebenarnya kayak nggak ada yang mau nggak kepikiran jadi band gitu. Kita tuh cuma mau main ukulele, nyanyi, terus misalkan bikin cover videonya di Instagram. Cuman kalau buat manggung, gue tuh musik itu kayak nggak ngerti sama sekali manggung tuh kayak gimana caranya. Ya Di pokoknya Bekasi Galaxy teman-teman itu gue nama buka tempatnya? usahanya di daerah Galaksi. Oh, sama dia di Galaksi. daerah Galaksi Bukan di maksudnya. Galaksi planet. Iya kali. Gue masih inget nama tempatnya namanya Ramah Tamah. Oh, tapi emang cocok konsepnya sama. Nah, kan lo tadinya Oh, pantesan. Ini director kita nonton nih dia. Oh iya. Wah ini saksi hidup nih. Saksi hidup. Itu pertama kali banget mas. Itu pertama kali manggung. Sini Pak. Pak. Iya. Oh. Dari situ. Oh, nah tapi berarti pertama kali kan nggak kepikiran dong mau bawain apaan. Maksudnya lo mau udah ngobrolin kayak ini konsepnya begini gitu, atau lo kayak Kebetulan tuh kita digging kaset kan. Terus kita emang lagi ngulik atau demi mau manggung yang tiba-tiba ini? emang Kalau sebelumnya sih kita udah emang ngulik-ngulik ya. punya hobi digging Digging kaset. kaset. Terus karena penasaran lagi ya kita ngulik sampai ke Indonesia, lagu-lagu Indonesia tahun lama gitu. Oke. Ya udah kita klopnya di situ tuh. Klopnya di pengetahuan musik Indonesia lama. Tapi sebenarnya ternyata lagu-lagu Indonesia lama enak banget kalau diukulelein waktu itu. Iya banget, Akhirnya pasti. kita milih, oke lah karena kita juga ngulik juga dan kita juga lumayan tahu lah. Kita mungkin core-nya pakai Indonesia lama kali ya untuk awal-awal. Kayak core apa ya, core inspirasi musiknya. Tapi pada saat manggung pertama berarti masih nge-cover lagu-lagu Indonesia lama? Atau udah langsung punya materi sendiri? Materi sih sebenarnya ada 1-2, cuman kayak nggak kepake sih. Iya, Ada lagu-lagu lama banget. lagu lama. Yang menarik nih, gimana kalian bisa ketemu nama Irama Pantai Selatan? Siapa idenya? Itu namanya catchy banget sih. Tercetus begitu aja ya. Terus begitu aja. Terus sebenarnya konyol banget sih. Karena kan ya Allah noraknya. Ini kan Kenapa nih? Kenapa? Oh iya. Git ini di mana Git? Galaksi. Galaksi di mana? Bekasi Selatan. Kita Oh, pakai baju apa? Baju pantai yang di Pantai Selatan aja. Gitu doang. Gak ada yang kayak, wah kita akan memainkan musik-musik samudra atau musik-musik lautan. Gak sefilosofis itu. Gak sefilosofi itu. Ini cuman Galaksi di mana Git? Bekasi Selatan. tapi Kita pakai baju pantai. kalau interview di tempat lain kalian harus bilang filosofis banget. Aduh, kalau terlalu filosofis gimana ya? Terkesan omong kosong. Iya, otomatis ya lagi. Oh, jadi sebenarnya sesimpel itu. Iya. Jadi itu kondisinya sebelum naik panggung. Sebelum naik panggung. Berarti Rafta tetap saksinya dia ya? Oh Jadi, gitu. namanya apa? Pantai Selatan. Kita pakai baju pantai kan? Gitu? Iya, pakai baju pantai. Terus ini bukan Galaksi, Bekasi Selatan. Gue langsung setuju karena namanya catchy banget. Iya emang catchy banget sih. Terus disingkat IPS lagi. Iya. IPS. Nah terus akhirnya kalian, terus satu lagi, terus kalian mencetuskan sebuah genre baru kan.
ini genre ngarang sendiri ya. Ngarang sendiri. Tapi cocok banget. Maritim pop itu kayak penjelasan maritim pop itu kayak gimana? Coba. Aduh. Gimana? Ini sangat tidak filosofis. Jawabannya sebenarnya. filosofis coba. Ini baru filosofis. Coba. Ini enggak sih Gimana nih? sebenarnya. Ya filosofis. Gimana coba maritim pop? Oke, datangnya dari mana? Awalnya kayak Dari aha maritim pop gitu. dari apa ya? Gara-gara bingung ya kita kalau ditanya genre tuh apa ya gitu. Kalau ditanya genre pop. Masih pop doang, asik. Iya sih. Kayak tapi emang kurang spesifik gitu menjelaskan pop aja ya. Harus ada gimmicknya sedikit. Nah, akhirnya kita pakai maritim. Maritim pop karena kan lirik-liriknya IPS kan bertema kelautan. Lirik dan musiknya juga Lirik dan sih. musiknya. Musik kita kan Hawaiian. Kalau misalkan dibilang Hawaiian kayaknya kurang Indonesiana gitu. Akhirnya kita pakai kata maritim. Maritim kan sebenarnya. sangat Indonesia banget. Iya. Indonesia adalah negara maritim, teman-teman. Gila, luar biasa. Coba tepuk tangan ini, filosofi sekali nih teman-teman saya ini. Indonesia berat maritim. Oh oke, jadi dan itu kayak juga tercetus begitu saja. Iya. Begitu saja. Semua tercetus dan kebetulan sebenarnya. IPS tuh. Semuanya kebetulan ya. Nah kan ini semua berjalan dengan kebetulan. Ya kayak nggak sengaja ngeband yuk gitu. Nggak sengaja jadi maritim pop, jadi irama pantai selatan. Terus akhirnya kalian memutuskan untuk ini kita seriusin yuk gitu. Siapa yang datang duluan? Memulai duluan atau kayak ya apa yang membuat kalian akhirnya berpikir yuk kita coba kita jalanin jadiin ngeband yuk gitu. Takut nggak sih? Dan kan lo tadinya kan dari temenan udah lama sempat pisah bareng sempat pisah lama juga terus ketemu lagi ada kayak takut temenannya jadi nggak asik nggak nih gitu gimana gitu. Awalnya gue juga mikirnya kayaknya ketemu dia lagi kaku deh. Ternyata masih lucu juga. Masih lucu ternyata. Masih luwes ternyata masih bener begini. Yang mulai duluan siapa ya? Sebenarnya kayaknya nggak ada yang mulai duluan deh. Karena kita sama-sama sadar kalau kita udah mulai banyak diajak main nih. Iya, mulai diajak main. Jadi emang manggungnya itu tanpa dicari datang sendiri. Ih gila keren banget. Pokoknya semua yang mau ngajak kita manggung kita iyain. Iya. Mau manggung di mana kek? Ke Bogor kita pernah hujan-hujan. Ke Bogor naik kereta. Naik kereta manggung. Oh iya, berdua doang waktu itu. Ditemenin satu orang. Ada satu orang. Jadi kalian tapi dulu udah ada manajer kayak gue cari manajer atau semua dijalanin sendiri? Jalanin sendiri dulu awalnya. Iya sendiri. Iya, kita bawa satu teman yang mau tauin waktu itu ke Bogor, hujan-hujanan, mana pakai baju pantai kan aneh banget ya. Kadang basah kuyup. Iya juga lagi bawa ukulele nih orang ya. Terus kita baru sadar kalau Kita nggak misalkan ngerti kalau ada konsep ganti baju di sana gitu. kita tuh belum ngerti sebelum manggung tuh kayaknya kalau mau manggung tuh ganti baju mendingan di venue aja deh. Atau nggak di panggung kalau udah sampai. Kita dari rumah udah pakai kostum. Itu belum kita sadarin waktu itu. Masih pikir repot banget ya. Repot banget jadi anaknya. Hebat banget. Nyampe sono lepek kan. Lepek. Udah akhirnya pembelajaran buat kita. Pembelajaran. Pokoknya kita waktu itu tuh semua manggung kita ambil. Mau manggung di pameran, mau manggung di apa sih acara apa ya acara apapun lah. Nah ya udah Semakin abis lama itu tuh akhirnya kita mendapati kekurangan gitu. Nggak cuma ukulele doang yang perform gitu. Kayaknya kering banget deh kalau ukulele doang ya, Be. Makanya kita tambah lagi kan. Oh, nyari pemain bass yuk gitu. Tapi datangnya juga dengan sendirinya juga. Jadi nggak tanpa kalian cari, mereka datang begitu saja. Basis ada karena dia sering main Mobile Legends di tempat kita. Sedapnya. Serius. Sering main Mobile Legends bareng. Banyak bercanda ini hidupnya. Main Mobile Legends bareng. Oh ya? Lu mau manggung gak sama kita? Manggung apaan? Iya, ayo main. Akhirnya kita manggung. Dia nawarin, Be, dia nawarin. Dia nawarin nih, di tengah-tengah main dia nawarin. Gue bantuin deh, ayo. Ya udah kita main sama dia. Berarti prinsipnya skill nggak penting, yang penting nyambung. Nyambung dan Kita lucu. tuh kalau latihan 90% bercanda, 10% ngomongin musik. Luar biasa. Emang harus begitu. Itulah yang membuat produser rekaman kesal. Oke, terus berarti dari jalan berdua nih. Pertama ke Bogor masih berdua nih. Berdua. Ya beberapa panggung lah, sekitar 5-6 panggung ya. Iya. 5-6 panggung berdua. Terus nambah basis pertama. Nambah basis. Karena di situ udah mulai ada yang namanya check sound. Iya. Nah, kita nggak ngerti check sound waktu itu. Serius? Serius. Oke. Check sound itu apa dan kenapa kita harus datang pagi buat check sound kita nggak tahu beneran. Iya. Waktu main zamannya les, itu kan manggungnya colok bunyi. Iya benar sih. Colok langsung main ya. Langsung main. Terus Oh, ternyata abis ini. itu baru
soundcheck nih, pagi-pagi lo pertama ngerasain soundcheck pagi gimana? Tapi lo padahal simple kan setnya? Simpel. Simple, Yang ribet simple. yang giringin kita. Pusing tuh mondar-mandir. Kita berdua berdiri gitu. Oh udah. Lu pada ngapain sih? Gitu. Abis nambah basis, nambah apa lagi instrumentasinya? Perkusi. Nah itu gue ketemu di gunung. Random banget. lagi camping. Lagi camping. Wah gila random banget. Iya, lagi camping. Lagi camping gimana lo bisa tahu dia pemain perkusi? Karena di camping itu ada panggungnya. Jadi Oh yang ya ngerti. Stok rakyat. Iya. stok rakyat yang diadain, yang diadain sama salah satu kampus di Jakarta. Tahu. Iya. Datang ke sana, dia manggung kan. Ruru bukan sih acaranya Ruru bukan? Ya? Bukan. Oh bukan. Oh ini ada beda lagi ya? Lagi, ini Oh, underground lagi nih. Oh, oke. Lanjut. Lebih, wah, beneran gunung kali ini. Terus Gunung di Bogor, apa namanya? Gunung Pancar. Gunung Pancar semua ketemu di Gunung Kaki Pancar. Gunung Selamat lah pokoknya di situ. Lupa juga gue kan. Nah terus Selamat ya. diselesai manggung, namanya di gunung gitu ya. Pasti kan ada sesi api unggun gitu kan. Nah udah di situ lah ngobrolnya gitu. Dia juga ternyata karena IPS udah sering manggung, dia mantau juga, wih mau dong gue bantuin IPS gitu. lo udah mulai terkenal lah ya nih ya berarti ya. Terkenal di kalangan lokal tetap. Udah mulai terkenal lah. Terus. Iya udah. Mau dong gue bantuin IPS gitu. Gue main perkusi. Wah pas banget ini gue nyari pemain perkusi. Udah datang dengan sendirinya. Gitu. Semua datang dengan sendirinya, kita kayak nggak mencari musisi apa looking for apa yang Iya. Dan instrumennya semua sesuai dengan yang Sesuai dengan yang kita dibutuhkan. mau. Kita nggak pernah nge-post open recruitment. kita kan bro rekrutmen gitu. Semua datang. Mencari sessionist gitu ya. Nah gimana Dance Lovers? Seru kan obrolan gue sama musisi-musisi Indonesia? Nah sambil dengerin gue ngobrol-ngobrol sama para musisi, jangan lupa untuk cek link di bawah ini buat ngecek ada barang-barang seru apa sih di sini? Jangan lupa diklik ya. Menarik sekali, ternyata banyak fun fact yang menyenangkan di aneh. dalam hidup kalian. Dan gue punya satu fun fact lagi nih, gue gak tahu sih pada tahu apa enggak sih. Lo ternyata ya Rif, pernah nulis sinetron ya, scriptwriter. Ilustrator, scriptwriter kan, buat sinetron. Itu pekerjaan pertama gue emang. Serius lo? Seriusan. Mungkin lu pernah mainin juga. Serius lo? Tahu dong. Lu pas itu gue masih ya lebih enak ini betul. Lu gue masih kecil banget. Serius lo? Oh gitu? Itu pekerjaan pertama gue nulis. Emang Sebelum ngeband sama les ini? Enggak sudah kan? Ya les selama kan manggung sama les kan setelah gue manggung sama les. Oke. emang gue kan kuliah scriptwriting kan. Oh oke. Ya gitu-gitu deh, yang menulis lah Iya. pokoknya. Nah di situ pekerjaan pertama gue adalah nulis stripping. Oh. Yeah. Gue udah gak main kalau gitu. Udah mulai stripping deh kayaknya. I love stripping. Nulis stripping terus. Nulis stripping. Banyak sinetron lah di berbagai PH. Berapa lama itu lo bekerja sebagai scriptwriter? Sebentar sih 5 tahun. Lama ya? Habis itu cukup lah kayaknya. Kita sudahi saja dunia ini. Pada saat itu lo berarti udah mulai jalan sama IPS belum? Di akhir-akhir sempet juga ya. Sampai di akhir-akhir era gue capek nulis sinetron itu gue. Kenapa capek? Karena waktu itu IPS sering manggung. Gaya banget. Lagi panggung lagi ada. Panggung lagi banyak ya? Ini gue sebelum manggung karena gue stripping kan emang gak ada jam kerjanya kan biasanya kan. Kita kan emang kerja random aja. Betul sekali. Tahu kan? Tahu. Nah, ini gue sebelum naik panggung, gue nulis. Ya Allah Tuhan, di backstage gue menulis sinetron. Entah revisi, entah ada kolekan baru ya, Bi? Serius lo? Iya, gue bikin plot. Tapi gue bentar lagi mau naik. Terus langsung kirim gak tuh? Langsung. Enggak sih, maksudnya abis manggung gue nulis lagi. Gitu. Wah, Ternyata gila. kalau dibikin lu stres juga ya di tengah kesenangan di panggung kayak pas turun. Wah. Pecahnya adalah paling ketika lagi. pembuluh darahnya dia pecah nih. Serius lo? Iya. Sampai? Karena overwork gitu? Overwork sih sebenarnya ya ada emang juga begitu. lah. Ada juga sih overwork, cuman emang hidup gue emang jelek aja sih kayak gitu. Iya, makan junk food. Iya, ini gue lebih gemuk dari ini dulu. Oh iya? Seriusan. Oh. Jadi waktu itu
Itu kejadiannya kapan? Lagi manggung? Enggak. Besoknya manggung. Besoknya manggung. Iya. Sampai akhirnya jadi dari situ lo memutuskan untuk gue harus milih gitu. Atau gimana? Sebenarnya kayak gue emang udah sudahi sih waktu itu. Kayak udah judul terakhir itu. Habis itu ya udahan lah. Kayak aku menyerah. Oke. 2 minggu di rumah sakit. Serunya. Seru banget. Nah kalau Sigit lo kan ilustrator kan? Iya. Nah terus kayak lo jadi ilustrator dari kapan? Lo dari dulu ngeband udah mulai bikin ilustrasi. Udah. Kayak jadi tuh waktu di kampusnya Arif ini, gue sebenarnya kayak anak pungut gitulah. kayak anak pungut gitulah. Nah, karena gue cuma di sana nongkrong doang, akhirnya gue diajak pertama tuh kayak ikut syuting yuk gitu, ikut tugas yuk gitu. Ikut, abis itu makin lama dikasih tahu ada satu pekerjaan yang seru nih, namanya storyboard artis gitu. Storyboard gitu. Jadi lo dari ngerjain storyboard? Iya, dari ngerjain storyboard. Oh gitu. Dapat ilmunya dari kampusnya dia. Dia tuh anak pungut istilahnya. Makanya Iya, jadi nggak kuliah di situ, tapi dia ada di situ. dia masuk kelas. Iya, bayangin. Caranya kuliah di KJ gratis adalah nongkrong. Bener, itu betul. Nanti nggak ketahuan kamu. Nongkrong dan gondrong. Disangka mahasiswa. Iya lagi. Iya, Bahkan ya, gue main ke area FFTV, gue disangkanya anak seni rupa. Gue main ke seni rupa, gue disangkanya anak Gitu, sakingan udah rancu banget. Serius loh. Dan dosen-dosen itu tidak menyadari bahwa Ya, lo bukan siapa yang murid sadar itu. sih? Siapa yang sadar? Bentuk kayak gue semua. Iya sih. Rasanya. Orang modernnya gembel banget. Nyangkanya mahasiswa lah waktu itu kan mikirnya. Oh gitu. Cuek juga kan mereka. Tapi lo berarti ikut andil nggak dalam pembuatan cover album, ilustrasi buat IPS? Yes, waktu album kemarin itu yang gambar cover albumnya gue. As. Kita tuh kalau di IPS bagi tugas banget. Jadi head of artistik dia deh. Art directornya dia lah kalau di IPS. Cuman kalau yang ngurusin rekaman tuh gue. Kita bagi tugas. Misalnya ngurusin merchandise, artwork. Iya, merchandise kalian bagus. Fit-fit yang lucu, yang aneh-aneh itu tuh dia semua. Nah kalau gue ngurusin yang kayak lagu, bikin lagu, rekaman, schedule rekaman gimana, nyari produser itu gue. Nah, jadi kita bagi tugas. Jadi walaupun kalian berdua, tapi job desk-nya semua udah jelas ya? Job desk-nya kantor banget. Iya, tapi Lagi-lagi nggak sengaja gitu. Ya kan? iya sih, lagi-lagi nggak sengaja karena emang dua-duanya punya keahlian di divisinya masing-masing. Iya. Oh, menarik banget. Jadi nggak perlu rebut. Jadi kalau udah urusan musik, lo ngikut nih kata Arif gitu atau gimana? Gua gitu. Kalau pemilihan produser, kan kalian sama Iki. Terus habis itu selanjutnya sama siapa lagi? Nih habis ini sama siapa? Masih dirahasiakan ya teman-teman. Oh, masih dirahasiakan. Yeah. Tapi tadi aku udah tahu, tapi seru. Tapi seru. Corin aja kali, Bi. Nanti aja lah. Nanti aja. Nanti ya? Udah biar meledak ya. Iya, asik. Dua. Oke, dan Slavers tetap di office hour karena setelah ini kita bakal masih ngobrol sama Sigit sama Arif dari Irama Pantai Selatan. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah, jangan ganti-ganti ke yang lain karena abis ini Irama Pantai Selatan bakal menyanyikan lagunya mereka, Jelita. Tetap di office hour. Jadi situ kita juga belajar sih. Itulah tahun-tahun dimana kita mempelajari proses rekaman. Karena sebelumnya selama kita ngeband kita tuh nggak tahu cara rekaman tuh gimana, caranya take itu gimana. Nah satu hari kita akhirnya ketemu sama dia tuh di Santa. Tapi pertemuan pertama gagal. Kita tidak engage sama dia karena kita grogi, karena kita kikuk. Grogi karena merasa dia sudah artis kita apa? Maksudnya gue mau ngobrol kayak gitu ya. Hai, jangan lupa nonton Office Hour bersama gue, Tanayu. Dan pastinya gue gak sendiri karena bakal ada musisi-musisi seru lainnya. Karena kalian mau nonton lebih lengkap, jangan lupa download Dancebo. Karena kalian udah pasti gak bakal nyesel. Karena di Dancebo banyak banget konten-konten seru lainnya. So, langsung download ya.